Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak dan juga para ibu, hadirin para hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita seluruhnya terus berusaha memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berusaha membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai salah satu wujud syukur akan limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajelis bersama, melanjutkan majelis ilmu kita, taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah karuniakan kepada kita seluruhnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal-amal soleh yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mengharap balasan dari Allah saja, dan mencukupkan diri hanya Allah yang menjadi saksi akan amal-amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya kepada kita seluruhnya untuk kita bisa istiqomah, bersabar, terus dan terus di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mempelajari agamanya ini dengan dalil-dalilnya, mengamalkannya, mendakwahkannya sampai akhir kehidupan kita seluruhnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih membahas al-imanu billah, syarah penjelasan dari rukun iman yang 6. Masih pembahasan rukun iman yang pertama, al-imanu billah, ya. Masih pembahasan poin yang ketiga dari perincian kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani uluhiyah Allah, mengimani bahwasannya hanya Allah saja satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi anna Allaha huwal haq
wa annama yad'una min dunihil batil. Ya, firman Allah dalam surat Luqman ayat 30, demikian pula surat Al-Hajj ayat 62 menjelaskan kepada kita, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah lah dialah ilah yang hak, ya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan adapun yang diibadahi, ya, didoai selain Allah, batil atau huwal batil, adalah sesembahan yang diibadahi yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah lah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maha tinggi kekuasaannya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ya, kuasa Allah di atas seluruh kuasa makhluk-makhluk. Maha tinggi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang sedikit pun. Al-Kabir, maha besar. Ya, Allahu Akbar. Mengapa hanya Allah saja yang berhak diibadahi? Sudah kita jelaskan, karena hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Karena Allah lah, ya, karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, maka Allah juga yang memilikinya. Ya, punya Allah, makhluknya Allah. Berarti milik Allah, dalam kuasa Allah. Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya. Dan karena hanya Allah pula yang mengatur alam semesta ini seluruhnya. Dan ini poin yang kedua dari keimanan kepada Allah, mengimani rububiyah. Ya, jadi mengapa hanya Allah yang berhak satu-satunya diibadahi? Jawabannya karena Allah lah satu-satunya pemilik rububiyah. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu dalam menciptakan alam ini, Allah sendirian, tidak ada pencipta selain Allah. Demikian pula Allah bersendirian dalam hak untuk diibadahi. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Pemilik rububiyah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, ibadahilah, sembahlah oleh kalian. Siapa? Rabb kalian. Pemilik rububiyah. Siapa itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Allah jelaskan lagi dalam ayatnya sifat-sifat rububiyahnya, sehingga dengannya hanya Allah yang berhak diibadahi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, yang telah menjadikan bumi ini terbentang luas. Allah yang menciptakan bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa, dan yang telah menjadikan langit, ya, sebagai atapnya di atas bumi, ya, berlapis-lapis, ada 7 langit yang Allah ciptakan. Itu yang berhak diibadahi. Wa anzala minas samaa'i ma'a, yang telah menurunkan air dari atas. Ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan perantara air tersebut Allah tumbuhkan sekian banyak tanaman, sekian banyak tumbuh-tumbuhan, baik itu makanan pokok kita, sayurannya, buah-buahannya, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian.
Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk. Ini dia yang diibadahi, yang menciptakan kalian, orang sebelum kalian, yang menciptakan bumi terbentang, yang letakkan langit di atasnya, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Ada yang bisa selain Allah melakukan ini seluruhnya? Tidak ada. Allah itu sendirian. Makanya Allah tutup ayat tadi dengan firman-Nya, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Makanya jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yaitu apa? Dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu Allah nggak punya sekutu dalam menciptakan kalian, orang sebelum kalian, menciptakan bumi, menciptakan langit, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Allah nggak ada sekutu. Siapa yang bisa juga? Tolong sebutkan yang bisa menciptakan kayak Allah menciptakan. Nggak usah langit lah, lalat aja, menciptakan lalat. Tidak ada. Itu sudah menjelaskan dalam ayat yang lainnya. Seandainya berkumpul itu semua yang diibadahi selain Allah, siapapun dia, malaikat sekalipun, Jibril sekalipun, Nabi sekalipun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, apalagi yang selain mereka berdua, tidak bisa menciptakan, tidak punya kuasa terhadap makhluk-makhluk ini, ya, tidak bisa mengatur. Jibril, malaikat mengatur dengan izin Allah, dengan perintah Allah, tidak keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam ibadah kepada Allah, juga ibadah jangan. Hanya kepada Allah saja. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian ngerti Allah nggak punya sekutu dalam rububiyah. Makanya dalam kitab ada satu usul Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan kalam Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir. Ya, kalau antum belajar kitab salah satu usul, di sana dikatakan qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta alam semesta ini seluruhnya, dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadah. Berangkat dari sini kita sudah bahas ibadah. Apa itu ibadah? Pengertiannya yang benar, pengertian yang salah. Ada orang yang gulu dalam ibadah, ada orang yang meremehkan pengertian ibadah. Ya, kita bahas contoh-contohnya juga, ya, sampai kita bahas juga, ya, dalam pembahasan ini, yaitu mengimani uluhiyah Allah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, yang masih menjadi poin pembahasan kita, yaitu memahami la ilaha illallah, syahadat yang kita ucapkan. Syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, itu dibawanya kepada uluhiyah, ya, ibadah hanya untuk Allah. La ilaha illallah, la, tidak ada ilah yang diibadahi. Ya, ilah di sini kalau belajar bahasa Arab isimnya la, la-nya itu la nafilil jinsi. La ilaha, tidak ada yang diibadahi. Isimnya la. Kalau ada isimnya la, pasti ada khobarnya la. Apa khobarnya la? Hakun. Dengan dalil tadi surat Luqman 30, Al-Hajj 62. Jadi kalimat lengkapnya la ilaha hakun illallah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha hakun illallah. Ilah maknanya makhluk. Makhluk itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Ilah itu masdar. Oh, masdar Nasara yang nasron itu masdar. Nasron. Kata bayat tubuh
Ya, kitaban, katban itu namanya masdar. Ya, sama dengan ini juga. Alihaya lahu. Ya, alihaya lahu ilahan masdar. Masdar bermakna isim maf'ul. Masdar bermakna isim maf'ul. Ya, ilah bermakna makhluk. Seperti kitabun bermakna maktubun. Enggak paham ya? Kalau dia sorok paham. Ilah bermakna makhluk, seperti kitabun bermakna maktubun. Ilahun, kitabun, sama wazan ini. Fi'alun wazannya. Kitabun, ilahun. Maknanya maktubun, makluhun, maf'ulun. Masdar bermakna isim maf'ul. Kitab, kenapa dinamai kitab? Maktubun, karena dia ditulisi. Kitab binari kitab karena dia maktubun ditulisi. Ilah maknanya makhluk. Ilah maknanya yang diibadahi. Itu secara makna bahasanya. Jadi menerjemahkannya tidak ada yang diibadahi. Tidak ada ilah, tidak ada ma'bud. Cuma harus diberi khobar tadi. Khobarnya hakun. Ya. Tidak ada yang diibadahi, yang diberi hak, ya, illallah, kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang diibadahi, yang hak kecuali hanya Allah saja. Harus begitu terjemah. Tidak boleh menerjemahkannya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Salah. Tak jelaskan ini ya, mau diulang lagi berkali-kali, karena ini penting. Terjemahkan dengan la ilaha illallah, dengan tidak ada yang diibadahi selain Allah atau kecuali Allah. Ini terjemah yang salah, menyelisihi kenyataan. Kenyataannya apa? Banyak yang disembah selain Allah. Ya, ada nyembah Nabi Isa, nyembah matahari, nyembah bulan, dan seterusnya. Kalau dikatakan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, salah. Banyak yang lain diibadahi selain Allah. Selisih kenyataan. Kalau dikatakan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, berarti tiap yang diibadahi Allah. Tidak ada yang diberi kecuali Allah. Nabi matahari Allah, Nabi Isa Allah. Nah, coba. Makanya harus tidak ada yang diibadahi hak, yang hak kecuali hanya Allah. Nah, banyak yang diibadahi, cuman semuanya batil. Yang hak hanya Allah. Nah itu. Dan tidak diterjemahkan kepada makna-makna rububiyah. Salah juga. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada pengatur alam kecuali, juga salah. Karena ilah itu keuluhiyah, bukan kerububiyah. Apalagi sudah kita jelaskan orang musyrik zaman dulu mengikrarkan rububiyah. Abu Jahal CS, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, jawabnya Allah. Bukan Lata, bukan Hubal, bukan Manat. Kalaulah terjemahan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali Allah, mereka sudah mengikrarkannya mesti. Tapi mereka tidak mau mengucapkan itu, karena bukan itu yang diinginkan. Mereka tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah karena mereka paham maksud la ilaha itu tinggalkan ibadah selain Allah tadi itu batil, ibadah hanya kepada Allah saja. Tentu sudah kita ulang-ulang ya, sampai kita membahas syarat la ilaha illallah. Itu masih kita bahas. Dan ini ilmu yang fardu ain. Seorang muslim nggak boleh bodoh. Bagaimana bodoh? Nggak ngerti syahadat yang dia ucapkan. Pada itu pintu gerbangnya masuk Islam. Jangan sampai ada seorang muslim yang bersyahadat, Abu Jahal lebih paham dengan syahadatnya daripada dia. Ini musibah. Ya. Jadi kita masih membahas surut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah.
Cuman pertemuan kali ini ingin tak pending dulu dari lanjutkan dulu. Saya ingin nyinggung kemerdekaan Indonesia ini, mumpung masih hangat. Ya, apa sih makna kemerdekaan bagi seorang Muslim itu? Ini nanti ada kaitan kok dengan pembahasan kita juga, walaupun ini bukan pembahasan lari ke situ juga, ada makna ke situ juga. Ya, apa makna kemerdekaan bagi seorang Muslim, seorang yang beriman, bertauhid kepada Allah? Kalau makna kemerdekaan secara umum manusia, ya, bangsa kita, ya, tanggal 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan negara Indonesia, kemerdekaan negeri kita, hari yang sangat bersejarah, ya, selalu dikenang, diingat, ya, oleh rakyat Indonesia, diperingati, ya, senang-senang, gembira, makan kerupuk, ya, lalu karung, bawa kelereng dalam sendok, dan seterusnya, sampai bapak-bapak bal-balan pakai daster, ya, goyang-goyang, nyanyi, istilah, itu kemerdekaan, ya, merdeka dari tangan penjajah, ya, Portugis apalagi, depan, ya, Belanda, lama betul, ratusan tahun katanya, lama ya, kita belajar begitu dulu. Kemudian merdeka dari tangan penjajah, jadilah bangsa Indonesia ini, ya, dan juga rakyatnya independen, apa independen? Ya, bebas bergerak, ya, tidak terikat, tertindas dengan pemerintahan, ya, negeri yang lain. Itu merdeka yang dipahami, bebas dari penjajahan. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua macam. Ada nikmat itu Allah berikan kepada semua makhluk, sekalipun kafir, sekalipun musyrik, Allah kasih juga, ya. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Betapa Allah benar-benar, ya, merahmati seluruh hamba-hambanya dengan makna umum, tanpa terkecuali. Sampai yang kafir, musyrik, ahli maksiat, sekalipun ahli bid'ah, Allah kasih juga. Yaitu apa ini? Nikmat-nikmat dalam bentuk dunia. Ya, makan, minum, semua dapat kan? Dapat nggak semuanya? Dapat. Ya, bahkan mungkin kekuasaan, harta yang banyak, istri, anak-anak, sawah, ladang, semua dapat. Maksudnya ini nggak harus muslim, nggak harus mukmin, gitu. Allah berikan kepada siapa saja. Innallaha yu'ti dunya, kata Rasul dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah memberikan dunia itu, ya, liman yuhib wa liman la yuhib, kepada semuanya. Entah dicintai oleh Allah, entah tidak dicintai, Allah kasih semuanya. Intinya jenis nikmat yang pertama ini tidak jadi ukuran, tidak jadi ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah. Kalau cuma nikmat-nikmat dunia, kalau cuma nikmat-nikmat yang diambil manfaat oleh fisik toh, oleh jasa, oleh badan, itu semua Allah kasih. Makanya jangan tertipu kalau hanya mendapatkan nikmat dunia, kemudian merasa, saya sedang dimuliakan oleh Allah. Nah, bukan. Saya sedang dicintai oleh Allah. Bukan. Kalau nikmat dunia tanda seorang dicintai, maka Fir'aun paling dicintai. Setuju? Setuju enggak? Dia kekuasaannya banyak, besar pasukannya. Kalau tanda diberi dunia, tanda orang paling dimuliakan Allah. Korun yang kunci-kunci gudangnya nggak kuat diangkat sekelompok orang yang perkasa, hartanya banyak. Tapi dari mana nasib mereka? Diadab, satunya ditenggelamkan ke laut, satunya ditelan bumi. Korun itu rumahnya, dirinya, hartanya lenyap ditelan bumi. Bukan ukuran. Ya. Yang kedua, ada nikmat-nikmat yang hanya untuk orang yang Allah cintai.
tanda kemuliaan. Nikmat apa? Nikmat beriman. Nikmat Islam. Dan seterusnya, dibukakan pintu-pintu amal-amal soleh yang tulus, yang ikhlas tentunya, yang sesuai dengan sunnah. Ini enggak semuanya manusia mendapatkannya. Inilah nanti yang jadi ukuran kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam hadis Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah enggak lihat kepada bentuk-bentuk kalian, wala ila ajsadikum, enggak lihat kepada jasad-jasad fisik penampilan kalian. Enggak Allah lihat. Wala ila amwalikum, Allah juga enggak lihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat hati-hati kalian, amal-amal kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertakwa kepada Allah, beriman, itu tidak semua mendapatkannya. Sekarang saya tanya, nikmat kemerdekaan dengan makna tadi, nikmat yang mana? Satu apa dua? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang merdeka dijajah itu bukan cuma orang Muslim, ya, orang kafir juga punya hari kemerdekaan, bahkan mungkin lebih duluan merdekanya ya. Ya enggak? Kita ada berapa tahun merdekanya? 80 tahun, Masya Allah. Yang di sana mungkin udah ratusan tahun merdekanya. Jadi ini masalah apa? Nikmat yang umum sebenarnya. Bukan ciri khusus Allah mencintai satu bangsa, satu kaum. Makanya penting untuk kita bahas apa sih kemerdekaan itu bagi seorang Muslim. Yang nanti merdekanya kalau dia pahami dengan baik hakikat kemerdekaan itu, dia pahami dengan baik, kemudian dia benar-benar bisa meraihnya dengan izin Allah, tentunya dengan taufik Allah, akan membawa kemerdekaan sampai akhirat, merdeka dari azab, merdeka dari siksa. Mau nggak? Atau cuma di sini aja merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, dan Portugis di sana, wallahu a'lam. Selamat nggak merdeka nggak dari azab? Tentu kita nggak mau sebagai seorang Muslim. Makanya jangan cepat mengenai kemerdekaan. Kenali hakikat kemerdekaan. Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa beliau hakikat kemerdekaan yang pertama. Yang pertama, hakikat kemerdekaan itu bagi seorang Muslim adalah al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Yang namanya merdeka, yang hakiki, yang sebenarnya, yang sejati adalah al-ubudiyatu lillah. Ketika seorang itu menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Ketika seorang dengan bebas, nggak ada tekanan, nggak ada intimidasi, nggak ada teror, nggak terikat, nggak terkekang, mau ibadah hanya kepada Allah saja, bebas dia. Ya, itu dia hakikat kemerdekaan. Itu dia kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya ketika kita hanya beribadah kepada Allah, ketika kita hanya menghambakan diri, tunduk patuh, menyerah pasrah, menghinakan diri dengan puncak kecintaan, puncak pengagungan hanya kepada Allah. Ini dia pembahasan kita tauhid. Tauhid, bebas dari kesyirikan. Itu dia kemerdekaan yang sesungguhnya. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Siapa yang enggak mau beribadah hanya kepada Allah saja,
maka mesti dia beribadah, ya, menjadi hamba untuk selain Allah, dan itulah dia hakikat terjajah, hakikat tertindas, hakikat terkungkung, terbelenggu yang sesungguhnya, terbelenggu hatinya, bergantung, berharap hanya kepada selain Allah. Ini Masya Allah, rugi betul. Celaka orang kayak gini. Ini orang susah nih, orang kasihan nih. Orang susah, orang kasihan. Coba kayak orang muslim itu, subhanallah, gak kenal mandi, gitu ya. Kenapa? Gak boleh mandi, kata mbahnya itu. Nanti kalau mandi hujan, akhirnya hajatannya kacau ini nanti. Kasihan ini kan. Mau ini, mau itu, harus izin dulu, harus mungkin mempersembahkan satu dulu kepada selain Allah, baru dia rasa nyaman. Tapi kalau sampai melanggar ini aturan-aturan, ikatan, perjanjian dengan selain Allah tadi itu, dia gelisah, gundah, bakal celaka, kena musibah ini. Kasihan orang ini, susah, menderita dia itu, terbelenggu. Dan ini hakikat terjajah yang sesungguhnya. Yang ini nanti terbelenggunya sampai kiamat, sampai akhirat. Allah Akbar. Terbelenggu di neraka, dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang. Khuduhu fagullu, summa jahima sallu, summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Tangkap dia, ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Seret, masukkan neraka. Kelanjutan terbelenggunya di dunia. Musibah ini, walaupun negaranya merdeka, walaupun bangsanya merdeka dari penjajahan, tapi itu kesenangan yang sebentar. Ya, tempat kerupuk tadi ya, bangga kali karung dan seterusnya. Masya Allah, senang itu loh, pol-polan guys, bahagia benar. Tapi kalau dia terbelenggu dengan kesyirikan, ini kesenangan yang sebentar akan berganti dengan penderitaan, kesusahan kekal dan abadi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Kata Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Ya, wa man adallu, dan siapa lagi yang lebih sesat? Maksudnya gak ada orang yang lebih sesat kecuali orang ini. Ini loh orang yang paling sesat. Siapa itu? Mimman yad'u min dunillah, yaitu orang-orang yang berdoa, beribadah, menggantungkan diri, menggantungkan terpenuhi hajat dan kebutuhannya kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang sampai kiamat itu permohonannya, doanya itu gak bisa diijabahi. Minta selamat sama selain Allah, bisa nggak? Siapa yang bisa ngasih selamat? Sampai kiamat tidak bisa dia ngasih selamat. Itu minta tolak balak, terhindar sekian balak bencana, yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang dunia, yang akhirat. Siapa yang bisa? Ada orang bisa? Nggak bisa. Tapi dia minta kepada selain Allah sampai kiamat. Itu yang diminta nggak bisa mengijabahi. Minta laris dagangannya, siapa yang bisa? Dukun ada jualan jimat gak laku-laku. Orang kamu beli, mana otaknya ini? Minta cepet jodohnya, dukunnya aja gak nikah-nikah, gak ada yang mau sama dia. Mikir, susah orang ini sih, kasihan orang ini sampai kiamat gak dijabahi. Minta turun hujan, tak bisa turunkan. Tidak bisa, hanya Allah. Tumbuh tanamannya, panen raya. Siapa yang bisa? Allah. Ini loh orang yang paling sesat.
Gak ada lagi yang lebih daripada orang ini. Berdoa, bergantung, meminta kepada selain Allah. Yang selain Allah tadi tidak bisa mengijabahi sampai pun hari kiamat. Ya. Bahkan apa? Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan yang diminta tadi apa? Gak ngerti kalau dia diminta-minta. Allahu Akbar. Ngerti juga, dengar juga gak bisa mengijabahi. Ternyata apa? Ada yang diminta itu gak ngerti, dah mati loh. Gimana diminta-minta? Dia gak ngerti kalau diminta-minta. Aneh loh, orang kan gak bisa dengar, gak bisa lihat, gak bisa nolong dirinya sendiri lah malah dimintai tolong. Oke, gila nih. Ya, apalagi ini kalau bukan orang yang paling sesat. Ya, bisa dengarkan doanya orang ini, bisa melihat saja, hidup aja, nggak bisa mengijabahi sampai kiamat. Apalagi orangnya sudah mati, apalagi sudah mati, apa pohon, batu, kuburan. Gimana ya seperti ini? Bahkan kata Allah apa? Dalam penjelasan ayatnya, wa idza husiron nasu kanu lahum a'da'a. Nanti di hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka semuanya. Yang diibadahi sama yang beribadah dikumpulkan. Ya, yang dulu diharap-harap bantuannya, pertolongannya, syafaatnya, yang dulu diharap-harap bisa nolong dia di hari kiamat dikumpulkan semuanya. Tapi apa? Kanu lahum a'da'a. Yang diibadahi selain Allah itu malah menjadi musuh bagi yang beribadah kepadanya. Itu ya, orang musyriknya sama yang disembah selain Allah itu saling berlepas diri, saling laknat gara-gara kamu begitu. Baca di Quran banyak itu kalau aku baca Quran dengan tadabbur, bagaimana orang-orang yang dulu di dunia saling bantu, saling tolong, tapi dalam dosa dan permusuhan itu akan berubah jadi permusuhan di hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kasih sayang, kecintaan, kesetiaan, pembelaan, dukungan dulu ketika di dunia, tapi bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Itu di hari kiamat akan berubah jadi permusuhan. Bahkan Allah katakan di ayatnya di sini, ya wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang diibadahi itu tadi mengingkari peribadahan orang-orang yang beribadah kepada dirinya. Nabi Isa di hari kiamat ditanya oleh Allah. Bisa dibaca dalam Al-Quran. Ya. Nabi Isa ditanya, "A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Ini orang-orang pada beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada ibunya Bunda Maria, beribadah kepada malaikat, dan seterusnya orang-orang soleh. Itu nanti mereka yang diibadahi berlepas diri, mengingkari peribadahan tersebut kepada dirinya. Apa kata Nabi Isa ketika ditanya, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Dia mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Wahai Rabbku, aku gak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Anibudullah Rabbi wa Rabbakum. Hendaknya kalian beribadahnya hanya kepada Allah saja, Tuhanku dan Tuhanmu. Hadza siratum mustaqim. Itu dia jalan yang lurus. Bahkan dalam Quran itu ikhwani, iblis loh, setan yang jelas-jelas itu punya peran besar. Diamnya ini kita terjatuh dalam kesyirikan, itu juga berlepas diri. Antum pernah dengar ceramah ustaz kita khutbah iblis? Ada yang belum pernah dengar?
Iblis belum berceramah di neraka itu. Lama qudiyal amr, kala sudah diputuskan itu perkara makhluk, yang surga sudah masuk surga, yang neraka sudah masuk neraka. Iblis itu punya mimbar di neraka itu. Dia khutbah, dia ceramah. Yang itu Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22. Lu yang belum pernah ngerti ini. Iblis berkhutbah, setan berceramah. Apa isi ceramahnya? Isi ceramahnya mengingkari, berlepas diri. Padahal dia ngajak-ngajak. Dia yang menjadi apa? Biarnya kita ini terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan sampai sini sekalipun. Tapi sudah azan ya. Lanjut apa? Azan dulu ya. Apa terus ini? Azan dulu ya. Sholat dulu, nanti kita lanjutkan nggak ada sholat. Ya, Ibrahim ayat 22. Khutbahnya Iblis. Allah alam bisawab. Ya, kita kali dulu, kita sholat isya dulu.